Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilhas Farji ini. Dan kemarin nih teman-teman, tanggal 25 Januari itu Google Doodle lagi-lagi menayangkan sebuah logo khusus spesial untuk memperingati seorang yang bernama Giorgio Gaber. Nah, Giorgio Gaber ini adalah musisi Italia, dan di situ juga dia pernah menciptakan sebuah lagu yang fenomenal di Italia. Terkhusus lagi adalah musik-musik yang bernuansa dramatikal. Bella Ciao atau lagu yang ada di film Money Heist itu juga pernah dia bawakan juga. Untuk kelanjutannya, profil dari seorang Giorgio Gaber ini kita simak di video kali ini. Google Doodle hari ini merayakan ulang tahun ke-83 penyanyi dan juga penulis lagu, dramawan dan pemain Italia bernama Giorgio Gaber. Ia paling dikenal dan dikenang sebagai pelopor teatro canzone atau lagu-lagu teater, cerminan masyarakat Milan yang ditangkap melalui perpaduan musik, puisi dan juga teater. Beliau lahir dari keluarga musik di Milan, Italia pada hari ini, yaitu tahun 1939. Giorgio Gaberskyk pertama kali mengembangkan kecintaannya pada musik sambil bermain gitar sebagai terapi untuk cedera tangan. Dia kemudian belajar menyanyi dan di awal usia 20-an, Gaber ikut memproduseri lagu rock and roll pertama Italia, yaitu Ciao di Tiro, Ciao I Will Tell You, selama tahun 1960-an. Gaber pertama kali tampil di televisi, di mana penulisan lagunya yang bertujuan untuk menghibur dan memikat penonton secara cerdas terlibat dengan lanskap budaya Milan yang terus-menerus cenderung berubah. Pada tahun 1969 ia merilis Come Bella la Città, Betapa Indahnya Kotaku Itu, yang tetap menjadi salah satu karyanya yang paling terkenal karena fokusnya pada masalah sosial yang kontemporer. Untuk membangun hubungan yang lebih pribadi dengan penonton, Gaber beralih hampir secara eksklusif dari panggung teater pada tahun 1970. Pertunjukan teaternya yang emosional dan kompleks menguji masyarakat Italia dan mendorong dialog nasional yang introspektif. Selama 30 tahun berikutnya, Gaber menyempurnakan media teatro canzone dengan ratusan pertunjukan per tahun. Karya monumental ini menunjukkan bahwa musik, monolog, dan komedi adalah alat untuk memperluas batas emosional seseorang sambil merefleksikan realitas nasional bersama-sama. Untuk menghormati kontribusi Gaber, sebuah gedung opera bersejarah di Milan dibuka kembali dengan namanya sebagai Teatro Lirico Giorgio Gaber pada tahun 2003. Nah, itu adalah kenapa Google membuat Google Doodle dengan logo Giorgio Gaber. Sedangkan Giorgio Gaber sendiri itu lahir dengan nama Giorgio Gaberskyk, yaitu pada tanggal 25 Januari 1939 dan meninggal pada tanggal 1 Januari 2003. Beliau itu seorang penyanyi, komposer, aktor, dan penulis naskah untuk drama-drama di Italia. Dia juga seorang pemain gitar dan penulis salah satu lagu rock pertamanya, yaitu Ciao di Tiro, yang tadi itu. Bersama Sandro Laporo ini, ia mempelopori genre musik yang dikenal dengan teatro canzone atau musik-musik lagu teatrikal gitu. Debutnya dia sebagai seorang musisi itu memang karena lahir dari seorang ayah dan ibu yang juga seorang musisi. Keduanya, ayah dan ibunya itu bertemu dan menikah di Veneto dan kemudian pindah ke Milan tempat Giorgio lahir. Kemudian Gaber mulai bermain gitar sebagai rehabilitasi untuk cedera pada tangannya yang membutuhkan aktivitas konstan tetapi tidak berat untuk memulihkan keterampilan motoriknya. Jadi pernah cedera sehingga harus dipancing-pancing gitu ya untuk tangannya itu, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang berat. Jadi dia kayak harus ada pergerakan gitu di tangannya tapi tidak boleh berat, yaitu dengan cara bermain gitar. Karena kesehatannya sebagai seorang anak bukanlah yang terbaik dan kakak laki-lakinya Marcello bermain gitar, ia didorong untuk bermain gitar juga. Hasilnya bagus baik dari segi kesehatan dan artistiknya. Dan pada usia 14 tahun dia bertunangan untuk bermain di pesta malam baru dan mendapatkan gaji pertamanya sebesar 1.000 lira.
Selanjutnya, ia mulai sering mengunjungi Santa Tecla, sebuah tempat di Milan di mana ia memiliki kesempatan untuk bertemu musisi yang pada saat itu sedang booming-boomingnya, yaitu seperti Luigi Tenco, Gianfranco Leverberi, Adriano Celentano, Ricky Gianco, dan Mogol yang memperoleh kontrak untuk Gaber dengan Diki Ricordi. Dia kemudian bermain dengan Rocky Mountains Old Time Stomper, menggantikan Tony Dallara yang pergi untuk mengejar karir sebagai penyanyi solo, dan dengan Rolling Crew. Karena baik Tenco maupun Gaber belum menjadi anggota masyarakat yang penulis dan penerbit Italia, maka tidak dapat merek dengan dagang lagu Ciao Ti Dirò, I Will Say Hi to You, terinspirasi oleh Jailhouse Rock Elvis Presley, yang ditandatangani oleh Giorgio Calabrese dan Giampiero Liverberi, meskipun disusun oleh Tenco dan Gaber. Kemudian keduanya itu melanjutkan untuk menulis musik bersama-sama. Pada saat yang sama mengembangkan persahabatan yang erat. Pada tahun 1958 mereka melakukan tur ke Jerman bersama dengan Adriano Celentano, Enzo Canacchi, dan Paolo Tomerio e Gifrando Reverberi. Gaber berpasangan dengan Enzo Canacchi sebagai I Due Corsari atau The Two Privateers, yang membuat debut mereka pada akhir tahun 1958 dengan dua single vinyl, Come Facete Mamita, sebuah lagu klasik humor Neapolitan, dan Non Occumetemi il Telefono, Jangan Hog the Telephone. Mereka terus merilis single dengan Diki Ricordi sepanjang tahun berikutnya, dan pada tahun 1960 merilis album pertama mereka, yaitu Giorgio Gaber Enzo Canacchi. Setelah persahabatan sentimental artistik dengan penyanyi dan aktris Maria Monti, ia menikah dengan Umberta Colli pada tahun 1965, kemudian menjadi mahasiswa bahasa Cina dan Rusia di Universitas Milan. Pada tahun 1966 ia melahirkan putri Dalia. Ia mengambil bagian ke Festival di Sanremo 4 kali dengan lagu Benzina e Cerini, bensin dan korek api, pada tahun 1961. Kemudian ada Così Felice, sangat bahagia, pada tahun 1964. Kemudian ada My Valentina, Never 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 Valentina, pada tahun 1966, dan Allora Dai, Welcome on Then, pada tahun 1967. Kemudian pada tahun 1969 ia merilis salah satu kesuksesannya yang paling terkenal, yaitu Come Bella la Città, betapa indahnya kota ini, sebuah contoh pengenalan masalah sosial dalam sebuah lagu. Tahun berikutnya ia menunjukkan di Piccolo Teatro edisi pertamanya, yaitu Il Signor G atau Tuan G, resital yang ia ulangi di banyak alun-alun Italia. Pada tahun 1973 ia merekam satu lagu yang membuatnya paling dikenal oleh penonton internasional, yaitu Farfinta di Essere Sani, yang di-cover dalam bahasa Inggris sebagai Tomorrow Got to Be Sunny oleh Tony Orlando dan Dawn. Di album 1975 mereka He Don't Love You, Seperti Aku Mencintaimu. Setahun kemudian ia diberi penghargaan Premio Quinto pertama pada tahun, dan bertahun-tahun kemudian ia menerima Targa Tenco pada tahun 2001 untuk lagunya La Razza in Intenzione atau The Dying Rise. Pada tahun 2003 untuk album La Non Mi Sento Italiano, Saya Tidak Merasa Italia. Setelah penghargaan Tenco, Gaber meninggalkan televisi dan mulai melakukan tur hanya di bioskop. Sebagai salah satu pendiri genre teatro canzone, ia akan muncul lagi di TV meskipun secara sporadis hanya pada tahun 1990 sampai awal-awal tahun 2000-an. Karena ia sebagai seorang perokok seumur hidup, Giorgio Gaber meninggal pada hari tahun baru 2003 setelah pertempuran panjang dengan kanker paru-paru di rumah pedesaan di Montemagno dekat Camaiore di Tuscany, dan dimakamkan di pemakaman monumental Milan. Pada tahun 2004 auditorium bawah tanah Menara Pirelli yang telah direnovasi di Milan didedikasikan untuknya. Pada tahun 2012 Patti Smith merekam sampul Lo Come Persona yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris I As a Person, yang terdapat dalam album antologi Io Ci Sono. Pada tanggal 25 Januari 2002 Gaber mendapatkan penghargaan Google Doodle untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-83. Nah, itulah kenapa seorang Giorgio Gaber itu jadikan sebagai sebuah simbol di
simbol atau logo Google di Google Doodle pada hari kemarin ya, pada tanggal 25 Januari kemarin ini, karena memang beliau itu musiknya legendaris gitulah. Nah itu teman-teman untuk profil dari seorang Giorgio Gaber. Nah itulah teman-teman profil dan juga keterangan dari seorang yang bernama Giorgio Gaber, dimana dia adalah seorang musisi yang memang eksentrik ya di situ, dan tadi sudah dijelaskan karya-karyanya serta profil penjelasan mengenai tentang beliau itu. Dan kenapa Google Doodle tanggal 25 Januari itu memperingati dia di ulang tahun yang ke-85-nya, karena memang musiknya itu sudah istilahnya ya, melegenda gitu loh, dan juga mempunyai ciri khusus yaitu musik teatrikal. Intinya di sini yang dapat kita pelajari dari seorang Giorgio Gaber adalah berkaryalah, karena karya itu kapanpun akan tetap abadi. Nah pokoknya itu teman-teman, intinya teruslah berkarya. Kalau misalkan belum trending di hari ini, maka bisa jadi di besok ataupun selanjutnya, kita entah nggak tahu, itu sebuah karya tetap akan jadi karya gitu, akan tetap abadi gitu. Itu saja teman-teman, terima kasih, bye bye, semoga bermanfaat.